Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya makhluk yang pertama hingga makhluk terakhir yang hidup. Padang Mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di Padang Mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapisan langit dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia berkumpul dan mendesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di Mahsyar diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, likulli mri'in, artinya setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang cukup menyibukkan. Quran Surat Abasa ayat 37. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapa dia? Lalu sibuk untuk apa dia? Dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya dan menangisi dia. Beliau adalah Rasulullah SAW. Pada hari itu semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah SAW satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk luar biasa. Ketika sedang di Padang Mahsyar, Rasulullah SAW langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah berkata, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka aku akan beri. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang kamu janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum umatku. Mereka kehausan. Ya Allah, mereka kepanasan di bawah terik matahari. Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Sungguh luar biasa kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Rasulullah SAW padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, surganya Firdaus, sudah ditunjukkan nikmat surga Firdaus. Tapi beliau tidak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan kepada beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi tidak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di Padang Mahsyar. Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia memberi minum satu pertemuan, wahai umatku, wahai umatku, umatku. Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu dengan umatnya.
lalu beliau memberi minum umatnya. Teguhkan minuman itu, kita tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, justru Rasulullah SAW sibuk mencari kita. Setelah memberi minum, Rasulullah SAW pun sujud kembali. Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Lalu Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Lalu Allah berkata, maka tunggulah di ujung sirat. Nabi Muhammad SAW menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, ia akan berhasil melewati sirat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka ketika beliau tahu umatnya masih banyak yang berada di neraka, dan beliau sujud di hadapan Allah, sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hati ada iman walau sedikit biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkan mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka bertemu dalam keadaan habis disiksa biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun rusak parah. Rasulullah mereka dengan air mata panggang, memeluk mereka dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah di bawah arasy-Nya. Nabi bersujud kembali yang lama. Dalam sujud yang lama kemudian Nabi menangis. Ya Allah. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hati ada iman walaupun sebesar biji jagung. Maka keluarlah 5 juta dari umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi kembali lagi ke arasy-Nya Allah dan bersujud kembali. Ya bangkit Muhammad, apa yang kau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari dalam api neraka yang di dalam hatinya masih ada iman walau sekecil biji zarah. Lalu Allah berkata, aku izinkan. Kemudian Rasulullah SAW berlari lagi ke neraka menyelamatkan umatnya kembali. Lalu beliau bersujud kembali dan berkata, ya Allah. Kemudian Allah berkata, apalagi ya Muhammad, aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu. Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak memiliki amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah. Dan kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari lagi ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, selalu aku menghargai. Masih pantaskah aku mintamu? Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku duduk mengucapkan selawat ketika namamu disebut? Di tengah banyaknya kesalahan yang telah kuperbuat, di tengah-tengah kesalahan-kesalahan yang kuukir, di tengah kemaksiatan yang pernah menambah panjang derat-derat dan dosa-dosaku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku cinta semampuku dengan segala kelemahan dan kekuranganku, dengan segala kelalaianku. Ya Rasulullah, perkenankan aku menjadi umatmu yang mendapatkan syafaatmu. Demikianlah perjuangan Rasulullah SAW di padang mahsyar dalam membantu umatnya, dan semoga kita kelak termasuk golongan-golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.